SGD dulu. SGD dulu ya, di barat. Teman-temanku sekalian, uang 67 miliar rupiah ditemukan di balik sebuah kafe di Cipete. Udah dengar pasti ini kan? Kemudian muncul lagi temuan 74 kilogram emas, tumpukan valuta asing, dan aset bernilai ratusan miliar rupiah ditemukan juga dalam penggeledahan di rumah mewah di Sentul. Di waktu yang hampir bersamaan sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan seorang Brigadir Jenderal Polisi Brigjen LMI sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional. Pertanyaannya, apakah semua ini hanya kebetulan semata? Atau sebenarnya kita sedang menyaksikan perang dingin antar elit penegak hukum? Kalau kita hanya melihat satu persatu kasus, kita akan terjebak membacanya hanya ini sebuah persoalan personal atau persoalan oknum. Tetapi kalau kita melihat polanya, pertanyaannya, benarkah ini persoalan oknum atau ini persoalan sistemik konflik antar elit penegak hukum? Menurut analisis saya, persoalannya bukan lagi individu. Persoalannya sudah sistemik seperti benang kusut. Saya menyebutnya ini sebagai fenomena apa yang disebut dengan secular state capture, yaitu penyanderaan negara yang lahir dari sistem sekuler. Dalam kondisi seperti ini, institusi negara tidak lagi bekerja secara murni untuk menegakkan keadilan, tetapi sangat rentan dipengaruhi oleh tarik-menarik kepentingan politik, kekuasaan, dan kelompok-kelompok yang memiliki pengaruh luas. Bagaimana prosesnya? Ini argumentasinya. Yang pertama, fondasinya adalah sistem sekuler, yaitu sistem yang menjadikan hukum sebagai produk manusia. Karena dibuat oleh manusia, hukum dapat berubah mengikuti kepentingan politik dan konfigurasi kekuasaan. Ketika kepentingan masuk ke dalam hukum, maka ya independensi penegakan hukum bisa terancam. Kemudian yang kedua, muncul banyak lembaga dengan kewenangan yang saling bertumpang tindih. Idealnya saling mengawasi, namun prakteknya muncullah ego sektoral, persaingan kewenangan, bahkan konflik antar institusi. Ada polisi, ada KPK, ada kejaksaan. Ketiga, ketika pengawasan tidak cukup kuat, terbuka ruang lahirnya broker perkara, makelar perkara, muncullah jaringan kepentingan hingga dugaan penumpukan aset yang sangat fantastis, seperti yang ditemukan di Cipete itu dan Sentul. Publik tentu bertanya-tanya bagaimana uang puluhan miliar, emas puluhan kilogram, dan aset bernilai ratusan miliar itu dapat terkumpul. Ya, pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab melalui proses hukum yang transparan dan adil. Peluang besar ini broker perkara. Yang keempat, ketika masing-masing kelompok memiliki kelemahan, maka lahirlah budaya saling sandera. Semua memegang kartu truf lawannya. Karena masing-masing punya kebobrokan koruptif sistemik pada setiap lembaganya. Semua memiliki alat tekanan akhirnya. Di titik inilah hukum berpotensi berubah dari alat penegakan keadilan menjadi alat pertarungan kekuasaan antar faksi kelembagaan. Akibat akhirnya adalah kebuntuan hukum, deadlock hukum di institusi negara, karena itu negara saling berhadapan, saling sandra, saling telikung. Akhirnya ya kepercayaan masyarakat pun semakin merosot gitu loh. Ya, inilah persoalannya, sistemik banget. Lalu, bagaimana Islam menawarkan solusi terhadap hal ini? Islam tidak hanya menawarkan solusi kosmetik, Islam menawarkan solusi sistemik untuk memecahkan lingkaran setan ini. Islam membangun sistem yang mencegah korupsi sejak dari awal. Ada 3 pilar utama. Yang pertama, supremasi hukum berada di bawah syariat Islam atau syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan di bawah kehendak manusia atau kepentingan elit. Semua pejabat, aparat maupun rakyat tunduk pada hukum yang sama. Yang kedua, pengawasan kekayaan pejabat sampai pembuktian terbalik pada harta para pejabat. Sebagaimana dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab ya, kekayaan pejabat diawasi sebelum dan sesudah menjabat. Jika terdapat lonjakan harta, maka pejabat tersebut harus membuktikan dari mana asal hartanya. Bila tidak dapat dipertanggungjawabkan dan membuktikan secara syar'i, negara berhak menyitanya untuk dikembalikan kepada Baitul Mal.
Yang ketiga, sanksi yang tegas sampai hukuman mati untuk koruptor ya. Hal ini akan memberi efek jera sehingga tidak ada ruang bagi koruptor untuk menikmati hasil kejahatannya. Karena itu, solusi Islam bukan sekedar mengganti pejabat, tetapi mengganti sistem yang melahirkan korupsi. Menurut keyakinan saya, secular state capture hanya dapat diputus dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam institusi negara melalui sistem pemerintahan khilafah Islamiyah. Sehingga kedaulatan hukum berada pada syariat, bukan pada kepentingan elit maupun transaksi politik atau kepentingan institusi-institusi tertentu. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia perlu menerapkan pembuktian terbalik pada kekayaan pejabat sebagaimana yang dicontohkan Khalifah Umar bin Khattab? Dan apakah penerapan syariat Islam secara kafah dalam sistem pemerintahan khilafah Islamiyah merupakan solusi untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini agar semakin banyak masyarakat yang mendiskusikan solusi pada tingkat sistem, bukan sekedar kosmetik. Sampai jumpa.